Banyak bisnis itu sebenarnya nggak mati, tapi juga nggak tumbuh. Dia ada, jalan, tapi cuma jalan di tempat aja. Dan seringnya yang jadi penyebab itu bukan produknya, bukan pasarnya, bukan juga karena kurang kerja keras, tapi karena keuangannya nggak pernah benar-benar diatur. Masalahnya, keuangan itu jarang kelihatan dramatis di awal. Nggak langsung bikin bisnis ambruk, nggak langsung kelihatan fatal. Dia pelan, halus, tapi dampaknya panjang. Dan ketika sadar, bisnisnya udah keburu mandek. Salah satu kesalahan paling umum itu ngerasa bisnis aman selama masih ada uang masuk. Selama masih ada transaksi, masih ada penjualan, ngerasa semuanya masih baik-baik aja. Padahal uang masuk itu bukan berarti bisnisnya sehat. Karena yang bikin bisnis hidup itu bukan omset, tapi uang yang tersisa dan terkontrol. Banyak pebisnis sibuk ngejar penjualan, tapi nggak pernah duduk sebentar buat ngerti kemana uangnya pergi. Dan tanpa sadar, bisnis jalan tapi arah keuangannya nggak tahu gimana. Kesalahan lain yang sering terjadi itu uang bisnis dan uang pribadi nggak pernah benar-benar dipisah. Awalnya sih emang kerasa praktis, kan sama-sama uang gue, tapi lama-lama bisnis jadi nggak pernah kelihatan sehat atau enggaknya. Karena setiap kali ada kebutuhan pribadi, bisnis ikut nanggung. Dan setiap kali bisnis butuh modal, uang pribadi ikut nyumbang. Akhirnya, dua-duanya sama-sama capek. Ada juga pebisnis yang takut ngelihat angka. Takut buka laporan, hitung ulang, takut sadar kenyataan. Padahal angka itu netral, yang bikin sakit itu bukan angkanya, tapi ketidaksiapan kita buat nerima itu. Bisnis tuh nggak bisa berkembang kalau pemiliknya nggak mau jujur sama kondisi keuangan. Karena keputusan bisnis itu selalu balik lagi ke angka, bukan ke perasaan. Kesalahan lainnya nih yang sering bikin bisnis mandek adalah semua keuntungan langsung dihabisin. Begitu ada sisa, langsung dianggap milik pribadi. Padahal bisnis itu butuh napas, butuh cadangan, butuh ruang buat salah, dan butuh amunisi buat peluang. Bisnis tanpa cadangan itu kayak lari tanpa bawa air minum sih. Kelihatannya kuat di awal, tapi tumbang di tengah jalan. Ada juga yang cepat nambah biaya tetap. Misalnya nih, kayak nambah tim, nambah sewa, nambah gaya hidup bisnis sebelum bisnisnya sendiri itu benar-benar stabil. Dan begitu pemasukan turun sedikit, bebannya tuh langsung kerasa berat. Bukan karena bisnisnya buruk, tapi karena strukturnya tuh emang rapuh. Keuangan yang sehat itu bukan soal harus benar-benar ngirit, tapi soal sadar apa yang memang perlu dan apa yang cuma keinginan. Dan ini susah, apalagi kalau bisnis udah mulai kelihatan jalan. Di titik ini, banyak pebisnis yang kejebak pengen kelihatan sukses sebelum benar-benar siap. Yang bikin makin berat tuh keuangan bisnis sering jadi topik yang dihindari. Jarang dibahas, jarang dievaluasi, padahal justru di sanalah kunci pertumbuhan ada. Bisnis bisa tahan meski strateginya tuh belum sempurna. Tapi bisnis jarang bertahan lama kalau keuangannya berantakan. Mandek itu bukan selalu berarti gagal. Kadang mandek itu tanda bisnis kamu butuh diberesin, bukan ditinggalin. Butuh dihitung ulang, ditata ulang, dan dipelanin sebentar. Karena pertumbuhan yang sehat selalu dimulai dari fondasi yang jelas. Kalau hari ini bisnis kamu ngerasa jalan tapi nggak maju, mungkin bukan karena kamu kurang kerja keras. Mungkin karena keuangannya belum kamu benahi benar-benar. Dan ya itu nggak apa-apa. Banyak pebisnis besar pun pernah ada di fase ini. Yang bikin beda, ada yang berani beresin, ada yang terus menghindar. Kalau kamu lagi di fase beresin keuangan bisnis, komen di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka obrolan bisnis yang realistis, nggak lebay, dan nggak cuma fokus omset, subscribe channel ini sekarang. Kita ngobrolin bisnis bukan cuma soal bikin bisnis gede, tapi soal kuat dan bisa jalan lebih jauh. Saya Lia, sampai jumpa!